Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tinggi. En Vitesse draait altijd wel mee om de bovenste plekken. Dus dat was eigenlijk. PSSI mode senyap tambah pemain naturalisasi, tapi 2 pemain terbaru dikabarkan siap bela timnas Indonesia. PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam, namun di media sudah ada 2 tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal Jay Itzes yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi, PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jay Itzes sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas pemain naturalisasi ini. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu, 20 September 2023. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada 2 pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Choyaon dan Ryan Flamingo. Untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun Transfermarkt.co.id. Hal ini dimaknai sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Mengapa pemain naturalisasi timnas Indonesia banyak pemain belakang? Ini penjelasannya. Penggemar timnas Indonesia pastilah bertanya-tanya mengapa banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong berposisi sebagai bek. Mengapa bukan gelandang atau striker yang diperbanyak agar serangan skuad Garuda jauh lebih menggigit? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti diketahui sejak Shin Tae-yong menduduki kursi pelatih timnas Indonesia sejak 2020, PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Mereka sebut saja Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan yang sedang dalam proses naturalisasi, Jay Itzes. Belajar dari kegagalan terdahulu, PSSI kali ini berhati-hati dalam menjalankan program naturalisasi. PSSI dan Coach Shin sangat selektif dalam memilih pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka yang berkualitas ditawari pindah kewarganegaraan agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kenapa yang dicari justru pemain belakang? Bukankah timnas Indonesia masih membutuhkan juru gedor karena strikernya banyak yang boncos? Shin Tae-yong memang sudah merencanakan proyek naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Hal itu disambut baik oleh pemerintah dan federasi. Akan tetapi, tentu saja pemerintah akan selektif dalam program naturalisasi kali ini. Ya supaya tidak sia-sia seperti yang dulu-dulu. Dengan dukungan dari pemerintah dan federasi, Shin Tae-yong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Coach Shin tidak sembarangan dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Ia butuh setidaknya 1 tahun lebih hingga akhirnya menentukan 4 nama awal yang bakal diajukan ke PSSI. 4 nama awal yang diajukan oleh Shin Tae-yong kepada Federasi Sepak Bola Indonesia adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mees Hilgers dan Kevin Dix.
Shin Tae-yong ingin memperbaiki pertahanan timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, pertahanan Indonesia masih jauh dari kata bagus, terutama dalam menghadapi skema bola mati. Pertahanan Indonesia seringkali kecolongan melalui bola-bola atas dari situasi set piece. Masalah pertahanan Indonesia tentu soal postur tubuh. Respons Rian Flamingo setelah digosipkan jadi buruan Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini, media asal Korea Selatan Best 11 membuat laporan mengejutkan. Mereka mengatakan Shin Tae-yong sedang mempertimbangkan untuk menaturalisasi bek Sassuolo yang kini bermain untuk FC Utrecht, Rian Flamingo. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong kepada Rian Flamingo pun mendapat respons dari laman Instagram Transfermarkt.co.id. Laman tersebut menulis kabar bahwa Rian Flamingo yang memiliki darah Indonesia Suriname masuk radar Shin Tae-yong. Berembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Instagram Transfermarkt.co.id. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan Indonesia, lanjut akun di atas. Uniknya, meski akun Transfermarkt.co.id tidak menandai Rian Flamingo, pesepak bola 20 tahun ini merespons unggahan di atas. Ia menaruh emoji bendera Indonesia dan tanda hati, love. Jika Rian Flamingo benar dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia bakal makin kuat. Sebab, Rian Flamingo bukanlah pemain sembarangan. Ia tercatat selalu turun dalam 4 laga yang dijalani bersama FC Utrecht di Liga Belanda 2023 hingga 2024. Selain dapat berperan sebagai bek tengah, pesepak bola 20 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Terbukti di 2 pekan awal Liga Belanda 2023 hingga 2024, Rian Flamingo mentas sebagai gelandang bertahan. Jika tampil apik bersama FC Utrecht musim ini, bek bertinggi badan 186 cm ini berpotensi dibawa pulang ke Sassuolo pada musim panas 2024. Sekadar diketahui, Rian Flamingo saat ini berstatus sebagai pemain Sassuolo. Namun, di musim panas 2023, Rian Flamingo dipinjamkan Sassuolo ke FC Utrecht. Media asal Korea Selatan menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sorotan tersebut datang dari media asal Korea Selatan, Best 11. Shin Tae-yong percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi. Pelatih Shin percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia, tulis laporan Best 11. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Rian Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Rian Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia, FC Utrecht website. Padahal, jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih Shin, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak. Lanjutnya, menurut media asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Sudah ada beberapa nama yang resmi membela timnas Indonesia berkat kebijakan ini. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia, tulis Best 11. Meski begitu, Shin Tae-yong masih terus berburu nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Media asal Korea Selatan tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Nama pemain yang dimaksud adalah Rian Flamingo. Rian Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A, Sassuolo. Rian Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu FC Utrecht. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai bek tengah. Rian tercatat sudah main 4 kali di tim utama FC Utrecht musim ini. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11.
Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun Jay Itzes, yang bermain untuk klub Italia Benevento. Dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tutupnya. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zylstra kirim kode bersedia bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarier di Liga Belanda, Mauro Zylstra. Dia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Football Talent Nealis menyebut bahwa ayah kandung Mauro Zylstra memiliki leluhur yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Leluhurnya itu berasal dari ibunya, alias nenek dari Mauro Zylstra sendiri. Karir sepak bola Mauro Zylstra sendiri dimulai bersama AS Alkmaar Youth. Setelah itu, pada medio Juli 2019, dia memutuskan untuk bergabung dengan AFC Amsterdam Youth. Dari sana, dia terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya, pada 2020, dia dipromosikan ke AFC U17. Setahun berselang, dia bergabung dengan AFC U18. Pada pertengahan 2022, Mauro Zylstra memutuskan untuk bergabung dengan NEC Nijmegen U21. Selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Zylstra memang punya insting gol yang luar biasa. Dia tercatat bisa mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingannya di semua ajang. Saat bermain bersama NEC Nijmegen U21, Mauro Zylstra juga sudah mencetak 3 gol dari 9 pertandingan. Penyerang NEC Nijmegen Mauro Zylstra siap perkuat timnas Indonesia, calon pesaing Ramadan Sananta. Penyerang NEC Nijmegen U21, Mauro Zylstra, siap memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Baru-baru ini, Mauro Zylstra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu pun lebih dulu bakal mendiskusikan hal itu dengan ayahnya. Misal kamu mendapatkan undangan untuk bermain di timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya Yusa Nugraha kepada Mauro Zylstra di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Senin, 25 September 2023. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh, jawab Mauro Zylstra. Lebih lanjut, Mauro Zylstra untuk saat ini masih ingin melebarkan sayapnya bermain di klub profesional senior. Jika sudah berkarier di klub profesional senior, maka dirinya menyatakan siap untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Aku tentu juga masih muda dan masih harus menata karierku. Aku ingin bekerja juga untuk bisa bermain di tim senior, klub, jelas Mauro Zylstra. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Tapi misal situasiku berubah dalam setengah atau 1 tahun ke depan dan aku mendapatkan undangan, aku bisa menjawab iya, lanjut Mauro Zylstra mengamini untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra menegaskan siap menempati posisi penyerang timnas Indonesia di masa depan. Itu artinya, striker berdarah Belanda itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta. Iya tentu aku bisa membantu untuk di posisi itu, striker, jadi aku akan berpikir dengan baik jika kesempatan itu datang, jelasnya. Sebagai informasi, Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan pria asli Bandung. Namun, sejak kecil pemain yang gayanya dianggap mirip Dusan Vlahovic itu tumbuh besar di Belanda. Pemuda kelahiran 9 November 2004 ini memulai karir di Jong AS Alkmaar. Kemudian pindah ke AFC Amsterdam U18 sebelum gabung NEC Nijmegen U21. Pemain berpostur 187 cm itu juga bisa berposisi sebagai gelandang serang.
Sektor bek kanan sudah padat, haruskah timnas Indonesia ngotot naturalisasi Kevin Dix? Belakang terdengar kabar jika Kevin Dix siap menjajaki peluang lagi untuk membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bintang kelahiran Belanda berdarah Maluku yang saat ini membela FC Copenhagen di Denmark tersebut sebelumnya sempat masuk dalam radar PSSI namun takdir belum rela keduanya berjodoh. Pada awal 2022 silam, Dix bersama dengan Mees Hilgers, Tijjani Reijers, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat dihubungi oleh PSSI untuk menjadi penggawa timnas.